Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mada Nurofiko dari Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Di video ini, saya akan membawakan materi tentang hakikat hukum Islam, analisis dari sudut pandang filsafat. Dan video ini untuk menyelesaikan ujian tengah semester dari bidang studi filsafat hukum. Pertama, saya akan menjelaskan dengan singkat apa itu filsafat hukum. Filsafat hukum selama 2400 tahun telah memainkan peranan penting dalam semua studi mengenai lembaga-lembaga manusia. Sejak alih-alih pikir Yunani dari abad ke-5 menanyakan apakah hak itu merupakan hak karena diberikan oleh alam utuh. Oleh karena itu, berdasarkan kepada perundang-undangan dan konvensi sehingga filsafat sosial dewasa ini yang mencari hakikat, tujuan, dasar etis, dan prinsip yang abadi dalam pengawasan masyarakat atau disebut dengan sosial kontrol. Ada dua macam kebutuhan yang telah menentukan pemikiran secara filosofis tentang hukum. Pertama, kebutuhan masyarakat yang besar akan keamanan umum, yang sebagai sesuatu kebutuhan akan adanya perdamaian dan ketertiban telah mendiktekan asal-usul dari hukum. Telah mendorong manusia untuk mencari sesuatu dasar yang pasti berupa suatu aturan tertentu mengenai tindakan manusia yang dapat membendung tindakan sewenang-wenang. Dari penguasa mampu maupun dari individual, untuk akhirnya dapat mendirikan suatu susunan masyarakat yang teguh dan mantap. Dan yang kedua, tekanan dari kepentingan masyarakat yang tidak begitu mendesak dan kebutuhan untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan di bidang keamanan umum, dan untuk secara tak terhenti-henti membuat kompromi-kompromi baru karena terjadinya perubahan terus-menerus dalam masyarakat. Masyarakat telah selalu mengharuskan dilakukannya penyesuaian setidaknya mengenai rincian-rincian dari susunan masyarakat. Filsafat hukum menurut L.J. Van Appelgron ingin menjawab pertanyaan apa hukum itu. Filsafat hukum ingin secara sungguh-sungguh memikirkan tanggapan manusia dan bertanya kepada diri sendiri, apakah hakikat yang menganggap sebagai tanggapan tentang hukum? Filsafat hukum memulai tugasnya jika ilmu pengetahuan hukum berakhir. Ia mengulangi masalah di mana ilmu pengetahuan tidak menjawabnya. Cuma masalah itu tidak terbatas dan ilmu pengetahuan tidak memberi jawaban satupun terhadap masalah hukum. Jadi masalah hukum bisa menjadi objek pemikiran filsafat. Bagaimana halnya Socrates menjadikan seluruh masalah kehidupan sehari-hari sebagai pangkalan tolak pandangan filsafatnya. Pemikiran hukum secara filsafat yang benar-benar diusahakan orang dengan masuk untuk mencari hukum apa yang paling baik, tetapi bukankah kebaikan itu sendiri tidak abadi karena nilai-nilai yang ada pada manusia itu sendiri juga tidak abadi, dan juga keadaan di sekeliling manusia sebagai manusianya sendiri selalu mengalami perubahan. Dan bagaimanakah persoalan ini menyangkut hukum-hukum Tuhan? Dan hal ini hukum-hukum Islam bagi muslim percaya akan keabadian Tuhan
dan juga hukum-hukumnya. Filsafat hukum Islam, sebagaimana filsafat hukum pada umumnya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak menjangkau oleh ilmu hukum. Secara kritis, pertanyaan kembali paradigma yang telah mempan di dalam hukum Islam telah memproses berusaha mempersatukan cabang-cabang hukum Islam dalam kesatuan sistem hukum Islam yang tak terpisahkan. Dengan demikian, filsafat hukum Islam mengajukan pertanyaan antara lain tentang hakikat hukum Islam dan tujuan hukum Islam. Nah, tentang materi ini yaitu hakikat hukum Islam. Hakikat hukum Islam, pengertiannya tentang para ahli hukum barat tersebut di atas. Para hukum barat menilai hukum Islam sebagai hukum yang menolak positisme kecuali J.N.D. Anderson. Misalnya Colson dalam bukunya tentang Histories of Islamic Law mengatakan eksposisi klasik menggambarkan puncak sesuatu proses di mana istilah spesifik hukum diekspresikan sebagai kehendak Tuhan yang tidak dapat dibatalkan. Sebagai kebalikannya dari sistem-sistem hukum yang didasarkan pada akal manusia, hukum Tuhan semacam ini memiliki dua karakteristik khusus yang utama. Pertama, ia merupakan sistem kekal dan abadi dan tidak mudah memodifikasi dengan berbagai otoritas legislatif. Dan yang kedua, karena berbagai perbedaan orang yang membentuk dunia Islam. Hukum Islam sebagai hukum Tuhan mewakili standar keseriusan menentang berbagai sistem-sistem hukum yang akan memperoleh akibat yang tidak dapat dihindari jika hukum merupakan produk akal manusia yang didasarkan pada situasi lokal dan kebutuhan kelompok suatu masyarakat tertentu. Coulson adalah seorang penganut yang mendukung positisme. Ia tertarik dengan kepentingan material masyarakat dalam menilai hukum Tuhan dari sudut positif. Hukum Islam menurut agamis karenanya bukan hukum dalam pengertian modern. Berbedanya dengan Anderson yang mengatakan bahwa hukum Islam tidak akan sekadar hukum agama yang secara esensial tidak dapat diubah. Akan tetapi, hukum Islam juga menjangkau setiap segi kehidupan dan setiap bidang hukum. Karena itu, dalam teori hukum Islam tidak dapat ditandingi oleh hukum manapun. Menurut Anderson, Al-Quran sebagai wahyu Tuhan memberikan persetujuan penuh kepada manusia untuk mempergunakan potensi alam tertentu dengan satu syarat, bahwa ia harus melaksanakan kekuasaannya untuk keadilan semua. Jadi Islam merupakan paduan spiritual dan material, dan hal ini benar-benar direfleksikan dalam hukum yang mencakup tidak hanya dunia ini, tetapi juga akhirat. Hukum positif yang didukung oleh N.G. Coulson dipisahkan dari keadilan dan etika, sedangkan menurut Endang Grani Asif, hukum moral adalah hukum arti yang sebenarnya. Menurut Friedman, tidak ada dan tidak pernah ada sesuatu pemikiran total hukum dan moralitas. Oleh karena itu, hukum yang dipisahkan dari keadilan dan moralitas bukanlah hukum. Imam Al-Ghazali ketika menafsirkan ayat dalam Al-Quran yang berbunyi, akan kami tunjukkan ayat-ayat kami di dunia dan di dalam diri mereka agar benar-benar tampak bagi mereka. Dari perkataan tersebut menyimpulkan bahwa hukum Islam
adalah hukum yang memasrahkan diri kepada Tuhan dan mendasarkan ayat-ayat tersebut. Hukum memasrahkan diri kepada Tuhan dapat disebut hukum alam dan hukum ihsani. Hukum alam spesifik dalam ditemukan oleh ahli-ahli ilmu alam, dan hukum ihsani dapat ditemukan oleh para filsufis moral, bahkan mungkin bisa terjadi pada filsuf alam sekaligus filsuf moral. Muhammad Al-Qadhi melajukan pendapat Al-Ghazali dengan menastikan sebuah ayat sunnah Allah yang berbunyi, sunnah Allah yang berlaku bagi orang-orang yang sebelum kamu, dan kamu sesekali tidak akan mendapati perubahan pada sunnah-sunnah Allah. Dari situ berpendapat bahwa Al-Quran merupakan kitab pertama yang menjelaskan adanya hukum pasti dan berlaku pada masyarakat, baik menyangkut kebangkitan, keruntuhannya, maupun sekian banyak rincian permasalahannya. Hukum-hukum ini oleh Al-Quran dinamai sunnatullah. Sunnatullah di alam semesta dinamakan hukum alam, dan dalam sejarah dinamakan diri manusia disebut hukum moral. Imam Al-Ghazali dan Muhammad Abdul mengetahui bukan alam tersebut melalui informasi yang diberitahukan oleh Tuhan. Dalam Al-Quran, informasi ini mereka merefleksikan dan mereka simpulkan bahwa hukum alam dan hukum moral sifatnya adalah tetap dan tidak akan pernah mengalami perubahan. Sumbernya adalah Tuhan, karena Tuhanlah yang menciptakan alam sekaligus hukum, dan manusia sekaligus hukum moralnya. Keyakinan tentang adanya hukum alam dan yang abadi dan tidak akan mengalami perubahan jika terjadinya keyakinan filsafat itu. Akan tetapi tidak tahu di mana asal usulnya filsafat mengatakan bahwa hukum alam tidak tertulis dan abadi, tidak dilahirkan kemarin atau dini hari, namun telah selalu ada secara lenggang dan tidak seseorang pun mengetahui dari mana ia munculnya. Menurut J. Martin, setiap makhluk, menurut Jacques Maritain, memiliki hukum alam sendiri, sebagaimana ia memiliki hakikat sendiri. Setiap jenis benda yang dihasilkan sebagai buah tangan manusia memiliki hukum alamnya sendiri, yaitu normalitas dari fungsinya karena konstitusinya yang khusus menuntut untuk dipergunakan menurut sebagai ia seharusnya dipakai. Hukum alam dari semua makhluk yang ada dalam alam adalah cara yang wajar dengan mana karena sifat dan tujuan yang khusus. Mereka seharusnya mencapai kepenuhan keadaan dalam tindak tanduknya, maka kata seharusnya ia sama itu baru mendapatkan arti yang moral, yaitu mengandung suatu kewajiban moral. Apakah mengalangkahi ambangan pintu dari dunia makhluk-makhluk merdeka? Hukum alam bagi manusia adalah hukum moral. Oleh karena itu manusia menentaatinya atau ia menetapkannya secara merdeka, tidak dengan sendirinya, dan oleh karena itu perbuatan manusia ada hubungannya dengan sesuatu susunan umum dari kosmos, dan karena perbuatan itu cenderung ke arah suatu tujuan akhir yang lebih unggul dan kebaikan umum yang terdapat dalam kosmos. Ringkasnya, hukum alam adalah suatu ideal dan analogis
Ideal karena didasarkan pada hakikat manusia, pada struktur yang tidak berubah, dan keperluan-keperluan yang tidak dapat dipahami oleh hubungannya. Ontologis karena hubungan manusia adalah suatu kewujudannya yang telah disampaikan, ada tidak dapat secara terpisah, tetapi ada dalam tiap makhluk manusia. Sehingga oleh karena itu, hukum alam bersembayang sebagai sesuatu susunan yang ideal dalam keadaan dari setiap manusia yang ada. Hukum alam yang dalam istilah Al-Quran disebut sunatullah adalah segenap peraturan Allah SWT yang mengendalikan tingkah laku alam yang terdapat di surah Al-Fat ayat 23 yang menyatakan yang berbunyi yang berlaku sejak dulu yang dinyatakan memiliki stabilitas sebagai sunatullah yang berlaku sejak dulu. Sekali-kali kamu tidak akan menemukan perubahan pada sunatullah itu. Ayat ini oleh para ahli fisika muslim tidak dijadikan sebagai dalil untuk membenarkan hasil penelitian mereka. Akan tetapi mereka menggunakan sebagai dalil untuk melakukan penelitian dalam sains. Hukum alam yang menurut istilah para ahli fisika muslim disebut hukum kauniyah. Tidak mungkin bertentangan dengan hukum kauniyah sebab kedua hukum ini diciptakan oleh Tuhan. Hukum kauniyah ini dalam Qur'aniyah inilah yang dalam istilah hukum disebut hukum Islam, yaitu hukum yang diciptakan oleh Tuhan dan sujud kepadanya. Ya, itu aja hakikat hukum Islam. Sekian materi yang saya bawakan untuk bidang studi filsafat hukum tentang hakikat hukum Islam, analisis dari sudut pandang filsafat. Terima kasih untuk perhatiannya dan maaf jika saya ada kesalahan kata atau terbata-bata. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.